Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Perkenankan pada pagi hari ini kita akan membahas topik tentang merawat Al-Quran. Mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu di samping punya keistimewaan, ya, dilihat dari struktur bahasanya yang sempurna, ya, dengan tata bahasa yang sempurna. Dilihat dari kontennya, ya, mengandung nasihat, sejarah, hukum, pendidikan dan sebagainya, sangat lengkap dan lengkap, ya. Seluruh hajat hidup manusia, ya, sudah ada di sana, sehingga Al-Quran menjadi sumber daripada segala sumber ilmu. Al-Quran juga tidak hanya sekedar indah, apabila dibaca dapat membuat hati ini menjadi tenang, tapi Al-Quran juga dapat menjaga dan mensyafaati manusia. Ya, setiap huruf yang dibaca itu mendatangkan pahala. Ya. Kemudian yang paling penting, diantara yang penting-penting itu, dia akan memberikan syafaat kepada para pembacanya, pengamalnya. Ya. Iqra'ul Quran fa'idnahu, ya, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya. Kita butuh syafaat, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an nanti di hari kiamat akan menolong daripada ashabi, yaitu orang-orang yang merawatnya, menjaganya, mengamalkannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu maka untuk merawat Al-Quran kita perlu belajar Al-Quran. Bagaimana cara belajar Al-Quran itu? Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar, maka kita harus memiliki kesiapan, ya, memiliki rasa ingin tahu, memiliki niat yang benar. Ya, paling tidak, ya, pertama kita mulai dari niat, bahwa kita niat belajar Al-Quran adalah supaya kita ini dapat mengamalkan amanat Allah. Apa sesungguhnya amanat Allah di muka bumi ini semuanya tertera di dalam Al-Quran. Ya, kita ingin mengkaji daripada amanat-amanat Allah dalam Al-Quran, supaya hidup kita ini itu diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-cita tertinggi kita mendapatkan apa? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita niatkan agar supaya kita mendapatkan syafaat dan pertolongan Allah, ya, dengan Al-Quran itu. Sebagaimana janji Nabi tadi, orang yang belajar Al-Quran, ya kan, membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan datang di hari kiamat menolong kita pada saat kita sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ya, bahwa niat mempelajari, menghafalkan Al-Quran itu adalah agar supaya
kita dapat mendapatkan memperoleh kebaikan yang banyak. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Ya, karena dengan membaca Al-Qur'an maka kita akan memperoleh banyak hal, ya. Memperoleh ilmu, akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan, akan mendapatkan banyak informasi tentang kehidupan yang terdahulu beratus-ratus tahun yang lalu, ya, kehidupan yang sekarang, bahkan kehidupan setelah mati, ya, itu hanya ada dalam Al-Qur'an, ya. Jadi tidak bisa diteliti oleh para profesor, ya. Kehidupan di kubur itu seperti apa? Ada nggak penelitian tentang kehidupan di kubur? Kehidupan di padang mahsyar? Nggak ada, ya. Seorang peneliti yang menekuni, ya, tentang penelitiannya tentang kehidupan di kubur, kehidupan di mahsyar, di sirat, mengambil datanya gimana? Ya. Jadi inilah dengan Al-Qur'an kita akan tahu informasi-informasi di setiap alam, ya, di semua alam, ya. Alam dunia maupun alam akhirat, ya kan. Nah, sehingga kita dapat memperoleh kebaikan dari sana. Yang kedua ada adab. Jadi di samping niat, ya, maka juga ada adab. Mengapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat yang paling besar, ya. Maka untuk mendapatkan mukjizat itu perlu apa? Adab, ya. Adab dohir, adab batin. Apa adab dohirnya ketika kita belajar Al-Qur'an? Ya, kita usahakan punya wudu, ya. Karena apa? Dengan wudu ini maka Allah akan memberikan kepada kita petunjuk, ya, dengan hati yang lembut untuk mendapatkan informasi dari Al-Qur'an ini, ya. Berbeda orang yang wudu dengan orang yang tidak wudu dalam membaca Al-Qur'an. Orang yang berwudu dalam membaca Al-Qur'an maka dia akan lebih tersentuh, ya, dalam menangkap Al-Qur'an ini, ya, masuk ke dalam hati, gitu, ya. Karena apa? Karena wudu ini juga telah menggugurkan sebagian dosa-dosa kita, ya, dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa tangan kita. Sehingga insya Allah kita siap untuk mendapatkan Al-Qur'an. Yang kedua, kita duduknya ketika kita belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ya, kita upayakan, ya, duduk yang antusias, ya. Duduk yang antusias itu adalah duduk yang menghargai Al-Qur'an, ya. Jangan sambil tiduran, apalagi kita membaca Al-Qur'an, ya, disambi gelewean, gitu, ya. Maka kita fokus, ya. Maka paling tidak adab fisiknya, ya, kita juga mungkin kalau ada ini, ya, kita siapkan wangi-wangian, gitu, ya. Sebelum baca Quran, serot-serot, wangi, gitu, ya, menghadap kiblat, ya. Kemudian yang paling penting rasa ingin tahunya, ya, apa hal baru yang saya peroleh dari sini, gitu kan. Nah, kemudian ada batinnya, ya, ada batinnya. Apa ada batin ketika kita belajar Al-Qur'an? Kita pertama ta'atsur fil qalbi, ya. Kita kesankan dalam hati, maka ada keagungan Allah yang disebut di situ, ya. Kita resapi
makna-maknanya. Makanya belajar Al-Qur'an itu ya, kita mendapatkan Al-Qur'an ya, ada 3 cara sebenarnya ya. Tapi nanti kita bahas tersendiri. Hanya secara global saja ya. Begini, kita mendapatkan Al-Qur'an ya, untuk mendapatkan hafalan Al-Qur'an ya, banyak sekali cara ya, tidak terbatas cara bahkan kalau perlu ya. Karena apa? Setiap orang punya style yang berbeda-beda ya. Tetapi paling tidak ada 3 style atau gaya belajar seseorang. Yang pertama adalah style belajar visual, yaitu seorang anak mudah mendapatkan informasi dengan cara melihat. Orang yang mudah mendapatkan informasi, mudah terkesan mendapatkan informasi dengan cara melihat, itu namanya orang yang punya gaya belajar visual ya. Orang yang gaya belajarnya visual, maka lebih cocok dia ketika menghafalkan Al-Qur'an ya, tentu dengan Qur'an pojok, Qur'annya tidak boleh ganti-ganti, itu saja ya. Kemudian ketika dia menghafal Al-Qur'an, dia harus memperhatikan daripada tulisan-tulisannya, dia mengesankan ya lembaran-lembaran itu, sehingga seolah-olah ketika lepas dia seperti membaca ya. Jadi dia akan lebih mendapatkan kesan dari penglihatannya. Kemudian dia perhatikan tiap katakanlah 5 baris ya, baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan seterusnya ya. Besok lagi demikian juga ya, nanti diulang dari hafalan itu baru disambung lagi ya. Jadi orang yang gaya belajarnya visual, dia akan mengingat hafalannya dengan cara membayangkan apa? Mushafnya. Ya, itu ya, membayangkan mushafnya, tulisannya. Itu metode bagi orang yang gaya belajarnya visual. Nah, orang yang gaya belajarnya auditorial. Auditorial itu orang yang lebih terkesan ya, informasi itu lebih terkesan masuk dengan cara mendengarkan ya, dengan cara mendengarkan. Artinya orang ini dia lebih terkesan dengan mendapatkan informasi dengan pendengaran daripada membaca. Nah, orang yang gaya belajarnya auditorial ini ketika menghafalkan Al-Qur'an, dia menyediakan rekaman ya. Jadi dia baca dulu dengan benar atau mendengarkan bacaan-bacaan syekh tertentu yang disukainya ya. Kemudian setelah itu dia dengarkan diulang-ulang ya. Maka dibantu dengan irama tertentu, maka dia akan lebih terkesan untuk mengulang. Ini yang gaya belajarnya apa? Auditorial. Bikin rekaman sendiri, kemudian nanti di kesempatan itu dia akan mendengarkan rekamannya untuk memurojaah. Begitu. Orang yang gaya belajarnya auditorial. Kemudian yang ketiga, orang yang gaya belajarnya kinestetik. Orang yang gaya belajarnya kinestetik, dia akan mudah mendapatkan informasi dengan melakukan simulasi, dengan perbuatan, dengan gerak ya. Maka dalam hal ini untuk menghafalkan Al-Qur'an, dia baca dulu artinya. Yang paling bagus adalah membaca artinya dengan pendekatan tamyiz, sehingga per hurufnya sudah dicoba untuk mengetahui artinya ya. Setelah itu
bayangkan bukan bayangkan ya, simulasikan, praktekkan dengan menggunakan gerakan ya, dengan menggunakan gerakan-gerakan. Jadi kita baca ayatnya sambil mensimulasikan bacaan-bacaannya. Maka dalam hal ini akan lebih terkesan ya. Dalam orang yang gaya belajarnya kinestetik, maka dia akan mengelompokkan Al-Quran ya berdasarkan tema-temanya. Misalnya ada berapa baris tertentu adalah cerita tentang Nabi Nuh ya. Nanti berapa baris tertentu cerita tentang apa, dia akan melihat tema-temanya. Nah, tema-tema itu dikelompokkan dan dia membuat simulasi cerita dari tema-tema itu. Kemudian setiap ayat yang dia hafalkan disimulasikan dengan gerakan-gerakan. Bisa dipahami ya? Ya. Nanti ketiga metode ini dicoba untuk ayat-ayat yang baru. Mana kira-kira yang paling cocok untuk kalian? Ya. Itu metode mendapatkan Al-Quran ya, menghafal. Nanti kita lanjutkan berikutnya metode merawat, menjaganya ya. Kita baru untuk mendapatkan hafalannya dulu ya. Ya. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa belajar Al-Quran, mendapatkan mukjizat Allah SWT yang paling besar ya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.